Makmum rempong. Makmum rempong? Apa sih maksudnya makmum rempong? Pasti pemirsa beriman bertanya-tanya kan? Maksudnya adalah makmum yang tingkahnya terlihat ribet dan berpotensi mengganggu kekhusyukan makmum yang lain. Contohnya seperti di tayangan tadi, seseorang memasuki masjid dengan terburu-buru lalu masuk saf dan akan memulai sholat, namun spontan ia mengeluarkan semua barang pribadi yang dibawanya dan melemparkannya ke depan tempat sujud. Hal tersebut sebenarnya boleh saja dilakukan, asal jangan sampai mengganggu konsentrasi jamaah lain, seperti dengan meletakkannya perlahan, rapi, dan barang-barangnya juga tidak terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullah. Mas, Kenapa? buru-buru banget emang ya? Hah? Iya, kenapa emang buru-buru? Iya sih. Berisik banget tadi. Datang ngeluarin apa di HP, dompet, pulpen, kunci. Ya Allah, pulpen emang dari mana mas? Iya kan, Masjid ngapain bawa pulpen? namanya juga buru-buru habis kerja biasa. Iya mas, kerincingnya tuh ganggu banget. Ini dompet, ini HP, ini pulpen. Ngapain mas penulis ke masjid bawa ini? Ini lagi kunci banyak juragan mas. Baik banget cuma Masjid gini mah bawa doang. badan, bawa Tadi itu ganjel. fokus. Di sini nggak enak banget ganjel biar Ya, nyaman aturan. sholatnya, makanya Bawa tas saya kecil taruh. gitu kan, zaman udah canggih, Iya, taruh di kagak sini. Kenapa ini habis sholat bukannya zikir sama doa malah jadi Iya, berdebat. Sorry Pak Ustadz, astagfirullah. Habis Gua sholat mancing sih mas. bukannya zikir Cuman gini sama doang, doa padahal ya. bener banget. Malah berdebat di masjid Iya, Pak lagi. Ustadz. Kenapa emang? Tadi kan lagi sholat, lagi husu-husu ya. Tiba-tiba datang nih makhluk, bunyi cengkreng. Oh, Saya gitu. jadi agak nggak fokus, nggak husu Nggak gitu usah Pak Ustadz. sholatnya. Emang Mas Oki itu banyak banget tuh barangnya habis dari mana emang? Biasa, sholat dari kantor. Tadi buru-buru. Gitu. Saya juga kantor mas, nggak ada. Ya udah, sabar. Padahal emang nggak punya HP. Ya udah Mas Oki sama Mas juga sabar. Intinya ya, jadi begini. Yang penting kita sholat sudah selesai dan khusyuk ya. Nah, masalah Mas Oki. Jadi kalau kita sholat jangan sampai mengganggu orang lain. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangankan hanya kencrengan aja, kencrengan, apalagi ini ada dompet, HP, kunci, banyak banget. Orang yang baca Quran aja di sampingnya ada orang yang sholat, itu nggak boleh dia mengeraskan suaranya, karena kita sama-sama lagi beribadah kepada Allah. Nah, alangkah baiknya Mas Oki begitu datang, kemudian naruhnya pelan-pelan, atau bisa naruh di penitipan masjid sehingga tidak mengganggu yang lain, gitu Mas ya. Masnya juga jangan. Saya bener tapi kan. Tapi Masnya juga jangan ini juga. Lebay, Ustaz. Kenapa Cuman lebaynya? gitu doang kok. Bener kata Pak Ustadz. Dikit aja suara kencringan nggak Gitu ya? boleh. Jadi begitu ya. Jadi jangan sampai kita mengganggu orang yang sholat, karena itu nanti berakibat fatal. Kita dosanya bisa besar, gitu ya. Karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan usahakan kalau kita sholat itu khusyuk. Tadi Ya. saya jadi agak nggak khusuk sebelum kenceng-kenceng. Jadi kenceng nggak khusyuk ya. Jadi gitu ya Mas Oki ya, gitu. Udah pokoknya cepet, sabar, saling maafan. Sekarang salam-salaman deh, salam-salaman biar nggak. Kita sebagai umat muslim telah diperintahkan untuk sholat dengan khusyuk dan niat karena Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Di dalam sebuah hadis kita juga telah diperingatkan untuk tidak mengganggu orang lain dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketahuilah bahwa setiap dari kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah sebagian dari kalian mengganggu yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.
Jadi sudah jelas ya pemirsa beriman, kalau kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dengan khusyuk. Jangan sampai kita menjadi makmum yang rempong saat sholat berjamaah. Semoga pemaparan tadi bisa menambah pengetahuan kita semua ya, supaya lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, terutama saat sholat berjamaah.